pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Ada Agnes, Asri, Ayu, Bella, Cahya, dan Dea. Kasus pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik? Pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Menurut kelompok kami, guru tersebut menggunakan teknik perancah atau pemberi sejumlah bantuan kepada peserta didik. Pada tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja secara mandiri tanpa bantuan. Kasus ini sejalan dengan teori konstruktivisme Vygotsky. Kasus 1, bagian 2. Sebagai seorang guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sebagai calon guru, menurut kelompok kami, kegiatan pembelajaran di atas dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok kecil atau metode latihan soal dan penugasan. Hal ini mengacu pada teori belajar behavioristik yang berfungsi sebagai dasar pemaksaan pada implementasi metode belajar di atas. Kasus 2 nomor 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, kondisi kelas Bu Rina berada pada tahap peralihan antara tahap pra-operasional usia 2-7 tahun dan tahap pra-operasional konkret usia 7-12 tahun. Berdasarkan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Page 1954, sehingga yang dapat Ibu Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya adalah dengan memberikan pembelajaran berhitung menggunakan simbol-simbol yang ada di sekitar lingkungan kelas. Jadi, kesimpulannya yang dapat dilakukan oleh Rina adalah membuat dan menyediakan media terbuka dengan menggunakan tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik bagi peserta didik sehingga memudahkan mereka dalam memahami konsep berhitung. Yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya yang belum bisa berhitung dengan lancar, yaitu dengan memberikan perhatian penuh pada peserta didik. Manfaatkan hal yang dapat menarik perhatian dan semangat belajar, seperti membuat permainan atau menampilkan video berhitung sambil bernyanyi, dan ditambah dengan memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar peserta didik terbentuk pembiasaan seperti yang diinginkan. Saya menyarankan hal tersebut karena dalam kasus ini, untuk anak kelas 1 SD yang belum bisa berhitung, itu cara meningkatkan pengetahuan atau kemampuan daya ingatnya, yaitu dengan menggunakan metode atau bahan ajar yang menarik. Baiklah, lebih lanjut saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan kasus 3, yang mana berdasarkan kasus tersebut, apakah pertimbangan dan keputusan Pak Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan langkah yang dilakukan oleh Pak Made itu sudah sangat sesuai karena beliau menerapkan pembelajaran yang memperhatikan kepada latar belakang peserta didik itu sendiri. Jadi, kebetulan juga beliau itu mengajar di salah satu sekolah yang ada di wilayah Bali. Jadi, ketika mempelajari terkait dengan materi teks deskripsi, itu beliau mengadaptasi dengan contoh-contoh yang memang ada di wilayah yang ada di sekitarnya begitu. Seperti pantai-pantai yang ada di Bali, kemudian juga makanan-makanan khas Bali. Nah, sehingga dengan begitu beliau mengintegrasikan teori pembelajaran dengan budaya ataupun lingkungan sekitar yang sangat mudah dipahami oleh peserta didik, yang notabene mereka adalah penduduk lokal begitu. Kemudian itu bisa sangat memudahkan peserta didik untuk menerima pemahaman secara utuh daripada mereka hanya menghayalkan bayang-bayang terkait dengan mungkin contoh gedung-gedung pencakar langit yang ada di wilayah Jakarta yang sama sekali bisa saja belum pernah mereka lihat begitu. Kasus ketiga, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, prinsip yang digunakan guru tersebut yaitu pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang dari peserta didiknya, di mana adanya pertemuan antara pembelajaran dengan budaya setempat. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar sosial kognitif yang memusatkan pada konsep perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh lingkungan, sehingga pembelajaran ini membawa unsur-unsur budaya sesuai dengan pengalaman peserta didik di rumah. Thank you.